Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asvina Safa Maulida dengan NIM 63040200108. Kelas SKBI 6A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan studi kelayakan bisnis saya yang berjudul Studi Kelayakan Bisnis Warung Penyet. Laporan studi kelayakan bisnis warung penyetan ini yang pertama akan membahas pendahuluan, yang kedua aspek hukum, yang ketiga pasar dan pemasaran, yang keempat aspek keuangan, yang kelima aspek operasional, yang keenam aspek manajemen atau organisasi, yang ketujuh aspek ekonomi dan sosial, yang kedelapan analisis AMDAL, dan yang terakhir adalah penutup. Pembahasan pertama mengenai pendahuluan dalam laporan studi kelayakan bisnis Islam warung penyetan. Banyaknya kegiatan bisnis yang terjadi di masyarakat saat ini membuat perekonomian semakin baik. Namun sayangnya, para pemilik usaha masih sering melakukan perbuatan curang. Artinya mereka belum menerapkan prinsip syariat Islam di dalam usahanya. Bisnis yang banyak dilakukan di Salatiga dan yang menjadi peluang bisnis yaitu di bidang fashion atau pakaian dan kuliner, di mana tingkat konsumsi di Salatiga ini relatif tinggi. Bentuk usaha yang akan didirikan yaitu usaha perseorangan berupa warung penyetan. Usaha didirikan untuk memudahkan seluruh masyarakat, khususnya masyarakat muslim dan masyarakat umum dalam mencari tempat makan yang menyediakan makanan halal baik dari pembuatan dan bahan pokoknya. Pendirian usaha ini juga dilakukan untuk kepedulian sosial seperti membuka lapangan kerja, dan usaha ini dilakukan dengan prinsip syariah yang tidak mengandung unsur riba di dalamnya. Penetapan harganya pun sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan tidak terlalu tinggi. Pemilik warung ini sudah memiliki pengalaman kerja di bidang bisnis kuliner selama 1,5 tahun. Usaha yang dijalankan juga menerapkan prinsip kejujuran. Selanjutnya, kemungkinan minat konsumen terhadap produk yang kami hasilkan, bahwa membuka usaha penyetan ini memiliki peluang yang cukup besar di Salatiga. Yang pertama karena peminat atau permintaan kuliner di Salatiga yang banyak dan banyaknya lembaga-lembaga sekolah yang ada di Salatiga seperti universitas dan sekolah-sekolah. Usaha ini akan didirikan di Jalan Abioso, Duku Salatiga dengan alasan daerahnya yang strategis dan padat penduduk serta dekat dengan lembaga pendidikan seperti universitas dan sekolah-sekolah. Warung penyet seperti usaha kami di sekitar Jalan Abioso ada satu, dan terdapat warung makan yang hampir sejenis lainnya seperti warteg sejumlah 3. Namun yang menerapkan konsep syariah di dalamnya belum ada. Dan warung kami akan menjadi warung pertama yang menerapkan prinsip syariah di Jalan Abioso. Tujuan dari dibuatnya laporan SKBI ini yang pertama, untuk ikhtiar kesuksesan usaha. Tujuan utama sebagai bukti ikhtiar kepada Allah agar usaha yang dibuat nantinya mendapat ridho Allah dan meraih kesuksesan di dunia. Yang kedua, meminimalisir resiko. Laporan SKBI ini hanya dapat menganalisis dan memperkirakan resiko yang dapat dikendalikan. Yang ketiga, memudahkan perencanaan. Beberapa hal yang dimudahkan dalam perencanaan dibutuhkan yaitu lokasi yang akan dibangun, siapa yang akan melaksanakan, cara melaksanakan usaha, dan besar keuntungan yang diperoleh. Yang kemudian memudahkan pelaksanaan pekerjaan. Dan yang terakhir, memudahkan pengendalian dan pengawasan. Pengendalian ini dapat mendekatkan pada karena pekerjaan yang akan dilakukan dapat diawasi sesuai dengan rencana SKBS yang telah ditetapkan. Selanjutnya, kunci kesuksesan bentuk usaha. Yang pertama, harga. Dalam penetapan harga produk, warung kami menyesuaikan dengan harga pasaran yang berlaku. Produk yang ada dalam warung ini dijual dengan harga terjangkau untuk kalangan menengah ke bawah. Produk yang dijual mulai dari harga 15.000. Yang kedua, produk halal dan lengkap. Produk yang disediakan untuk dijual ke konsumen adalah produk-produk yang sudah teruji kehalalannya, karena
kita memilih pemasok yang menyediakan bahan pokok halal serta proses pembuatan makanan dari kami juga dilakukan dengan menjalankan prinsip syariah. Yang ketiga, pelayanan yang baik. Tentunya warung ini akan memberikan pelayanan yang baik dan ramah kepada calon pelanggan. Karena jika konsumen merasa puas akan pelayanan dan makanannya, dia akan menjadi pelanggan yang setia. Yang keempat adalah tempat yang strategis. Tempat usaha kami mudah dijangkau dan tidak sulit untuk menuju ke warung tersebut. Dapat menggunakan kendaraan seperti mobil dan motor. Tempat tersebut dekat dengan perumahan, universitas, pemukiman warga, kos, dan terletak di pinggir jalan serta tersedia parkir yang luas. Selanjutnya, aspek hukum. Jenis badan usaha yang akan didirikan adalah perseorangan, di mana usaha perseorangan merupakan suatu badan usaha atau perusahaan yang dimiliki oleh individu atau satu orang yang merangkap sebagai pemilik sekaligus menjadi orang yang menjalankan usaha. Kemudian jenis izin usaha. Perizinan yang harus dipenuhi adalah SITU atau surat izin tempat usaha perseorangan, SIUP surat izin usaha perdagangan, TDP tanda daftar perusahaan, surat keterangan domisili, dan izin gangguan. Kemudian jenis dokumen yang harus dilengkapi yaitu akta pendirian usaha dan NPWP badan usaha. Kemampuan memenuhi perizinan. Untuk memenuhi perizinan, warung ini tentunya mampu memenuhi perizinan yang telah dijelaskan dalam poin-poin sebelumnya. Karena mengurus perizinan buka usaha tidak begitu sulit dan tidak terlalu menggunakan biaya yang terlalu besar. Selanjutnya yang ketiga adalah pasar dan pemasaran. Yang pertama, analisis minat konsumen menggunakan tabulasi data penyebaran kuesioner. Dari jawaban responden menunjukkan bahwa rata-rata jawaban responden setuju dengan usaha yang dijalankan di daerah ini secara jujur. Responden setuju pendirian usaha di daerah ini strategis. Responden setuju produk usaha warung bermanfaat untuk masyarakat. Responden setuju mereka membutuhkan produk usaha ini. Responden setuju harga makanan yang ada masih terjangkau. Serta responden setuju bahwa makanan yang disajikan di warung berkualitas dan halal. Responden setuju dan berminat menjadi pelanggan usaha ini. Dan responden setuju jumlah usaha yang sama masih sedikit. Dari jawaban responden menunjukkan bahwa konsumen berminat menjadi pelanggan warung penyetan dan usaha ini berpotensi untuk didirikan di lokasi di Jalan Abioso. Yang kedua, analisis mitra usaha. Warung penyet seperti usaha kami di sekitar Jalan Abioso sudah ada satu, dan terdapat warung makan lainnya yang hampir sejenis seperti warteg ada 3, namun yang menerapkan konsep syariah di dalamnya belum ada. Namun demikian, warung penyetan ini memiliki perbedaan dari segi bentuk bangunan dan pengoperasional dalam usahanya, di mana tempat dibangun dengan model modern yang cocok dijadikan tongkrongan bagi seluruh kalangan dan dalam pelaksanaan bisnisnya yang menerapkan aturan syariah. Yang ketiga, analisis STP. Yang pertama, segmentasi. Kami memilih lokasi usaha di daerah Salatiga karena minat konsumsi penduduk Salatiga yang tinggi dan letak kota Salatiga yang strategis. Yang kedua, target pasar. Target pasar dari usaha kami yaitu masyarakat dari kalangan menengah ke bawah. Walaupun masyarakat menengah ke atas juga bisa mengkonsumsi produk dari kami. Namun, target pasar kami lebih ditetapkan kepada masyarakat kalangan menengah ke bawah mulai dari usia 12 tahun ke atas, dari kalangan anak sekolah sampai mahasiswa. Yang ketiga, posisi pasar. Keunggulan usaha kami yaitu fasilitas yang diberikan berbeda dengan warung penyetan yang lainnya, di mana warung ini didesain modern dan estetik yang nyaman dan menarik perhatian untuk tempat makan dan nongkrong. Selain itu, tersedia tempat cuci tangan dan kamar mandi yang bersih. Tersedia makan di tempat dan delivery order atau take away, di mana packaging yang digunakan yaitu paper bag. Kami juga memberikan pelayanan yang ramah pada pembeli dengan senyum dan sapa yang baik. Yang keempat, analisis bauran pemasaran syariah.
pedoman pada syariah Islam. Warung ini nantinya akan menjalankan syariat Islam seperti permodalan tidak berasal dari pinjaman sistem riba, produk yang dijual halal, jujur, dan tidak mengambil keuntungan yang terlalu tinggi, pelayanan yang ramah dan baik, serta seluruh penjual yang ada, pelayan maupun yang memasak, menggunakan pakaian yang syar'i, dan kami juga akan membayar zakat dan sedekah. Yang kedua, produk barang atau jasa. Warung ini menjual aneka makanan yang ada dalam penyetan biasanya, seperti lauk-lauk dan nasi serta minuman, seperti tempe, tahu, telur, ayam, dan yang lainnya. Makanan dan minuman yang ditawarkan kepada konsumen dibuat dalam bentuk paketan. Dan yang terakhir, nilai manfaat produk barang atau jasa untuk masyarakat. Keuntungannya bagi masyarakat yaitu kami dapat menyediakan kebutuhan makanan masyarakat dengan mudah dan semua produk yang dijual terjamin kehalalannya, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir akan kehalalan makanan yang dibeli atau dikonsumsi di warung kami. Harga produk yang dijual relatif murah dan terjangkau, sama dengan harga di tempat yang lainnya. Di samping itu, disediakan harga promo dan gratis minum untuk hari-hari tertentu seperti hari Jumat atau hari yang lain guna menarik minat konsumen. Selanjutnya, aspek keuangan. Investasi awal yang kami gunakan dengan nama aset yang tertera dalam tabel yang jika dijumlahkan seluruhnya menjadi Rp27.800.000 yang terdiri dari rak piring, etalase, seperangkat alat dapur, piring rotan, garpu dan sendok, gelas, meja, bangunan, aksesoris warung, kompor, serta magicom. Kemudian jumlah pengeluaran. Jenis pengeluaran yang dikeluarkan seperti gaji karyawan, biaya listrik, biaya air, packaging, alat tulis, katalog, daftar menu, administrasi lain-lain, dan penyusutan, yaitu sebesar 21 juta. Yang selanjutnya, analisis cash flow. Dari tabel penghitungan analisis cash flow yang telah ditampilkan di dalam video ini, dapat diketahui bahwa penjualan setiap tahun itu naik 10%, dan penjualan tahun pertama diperkirakan dengan rata-rata 600.000 per hari, sehingga setahun akan menghasilkan penjualan sebesar 216 juta rupiah. Yang selanjutnya, analisis payback period. Dengan perhitungan di atas dapat diketahui payback period dari warung kami adalah 1 tahun 9 bulan 26 hari. Dan yang terakhir adalah analisis GWM atau Gold Value Method yang dapat dilihat di tabel yang telah ditampilkan dalam video. Selanjutnya, pembahasan mengenai aspek operasional. Yang pertama, lokasi usaha. Usaha akan didirikan di Jalan Abiyosok Salatiga karena daerahnya yang strategis, di mana dekat dengan lembaga pendidikan, kos, dan daerah yang padat penduduk. Yang kedua, proses produksi. Proses produksi dimulai dari pembelian bahan-bahan dan bumbu-bumbu untuk produksi, kemudian menuju proses masak yang akan dilakukan oleh koki dengan menyiapkan bumbu-bumbu, kemudian seluruh bahan pokok yang akan dibuat itu dibumbui terlebih dahulu, kemudian digoreng. Dan yang ketiga, kualitas produk atau jasa. Kualitas produk yang dihasilkan tentunya memiliki kualitas yang baik, menyehatkan, bergizi, serta halal baik dari bahan dan cara pembuatannya, sehingga konsumen tidak perlu ragu akan kualitas pada barang yang dibelinya. Dan yang keempat, penggunaan teknologi. Usaha ini hanya menggunakan teknologi seperti kompor dan magicom. Selanjutnya, yang keenam, aspek manajemen dan organisasi. Pemilik usaha sebelumnya sudah memiliki pengalaman kerja pada usaha di bidang kuliner selama 1,5 tahun. Selain itu, pemilik juga mempunyai pengetahuan mengenai usaha bisnis berdasarkan syariah Islam, sehingga menjadi potensi untuk perkembangan usaha warung
penyataan ini nantinya. Yang kedua, proses fungsi manajemen meliputi proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan dalam jalannya operasional warung ini. Dan yang ketiga, jumlah tenaga kerja dan gaji. Pendirian warung ini membutuhkan 3 karyawan yang terdiri dari 1 tukang masak atau koki dan 2 pelayan dengan gaji yang disesuaikan. Dengan rincian gaji per bulan setiap karyawan itu 1,5 juta. Selanjutnya, job spesifikasi. Untuk mengisi bagian-bagian yang dibutuhkan dengan kriteria tukang masak, yaitu yang pandai memasak, cekatan, rajin, bisa menjaga kebersihan, dan juga pelayan yang ramah, cekatan, dan rajin. Kemudian job deskriptif. Tukang masak memasak makanan dengan higienis dan dengan rasa yang lezat, membereskan peralatan setelah masak, mengecek bahan-bahan dan bumbu-bumbu untuk masak. Dan pelayan dengan job deskriptif memenuhi permintaan konsumen, membersihkan area penjualan, mengantarkan pesanan pada pelanggan, mencuci kotoran atau cucian yang digunakan setelah masak, membersihkan sisa makanan pelanggan. Selanjutnya, aspek ekonomi dan sosial. Yang pertama, analisis ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang ada di Salatiga dari tabel tersebut dari tahun 2016 hingga 2020 dapat dilihat selalu mengalami peningkatan, walaupun pada 2020 mengalami penurunan yang drastis sebesar min 2,3% karena faktor terjadinya COVID-19. Kemudian yang kedua, analisis pertumbuhan penduduk yang ada di kota Salatiga yang bisa dilihat dalam tabel. Dan yang ketiga, analisis sosial budaya. Seiring perubahannya waktu dari waktu ke waktu menyebabkan masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat berada di daerah Salatiga dan sekitarnya, cenderung berperilaku praktis dan konsumtif untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga segalanya ingin didapatkan dengan mudah dan harga yang murah. Serta pola masyarakat sekarang yang lebih suka sesuatu yang praktis, sehingga warung penyet ini hadir untuk menjadi jawaban para konsumen yang sedang mencari makanan yang praktis, mudah didapat, enak, dan halal. Selanjutnya, yang kedelapan adalah analisis AMDAL. Yang pertama tentang rona lingkungan hidup. Dampak positif dengan didirikannya usaha warung penyetan ini tentunya membuka lapangan kerja bagi masyarakat di sekitar dan memudahkan masyarakat untuk mencari makan atau lauk. Sedangkan dampak negatif bagi lingkungan dengan adanya pengelolaan usaha ini yaitu dapat menimbulkan kebisingan akibat dari pelanggan yang datang. Kemudian dampak besar dan penting dari pendirian usaha ini yaitu sampah dari bekas memasak atau sisa makanan pelanggan yang mungkin berserakan akan menimbulkan bau, dan cara menanggulanginya dengan membuang sampah pada tempatnya dan memisahkan antara sampah basah dan sampah kering dan membuangnya setelah banyak. Kemudian kebisingan dari pelanggan yang hadir untuk makan. Cara menanggulanginya yaitu dengan memberikan pengarahan untuk berlaku sopan dan tertib saat makan. Dan yang terakhir adalah penutup. Kesimpulan dari laporan SKPI yang telah saya buat yaitu dengan mempertimbangkan alasan keputusan layak atau tidak layak berdasarkan kesimpulan yang terdiri dari 1. Aspek bisnis syariah. Pertimbangan pengelolaan usaha akan menerapkan sifat yaitu akidah ketaatan kepada Allah, sidik yang artinya benar, fatonah cerdas, amanah jujur, terpercaya, dan tablik transparan, manfaat produk atau jasa untuk masyarakat. Yang kedua, aspek ekonomi makro. Pertimbangan peningkatan pertumbuhan ekonomi dan keadaan sosial budaya masyarakat, serta aspek manajemen sumber daya manusia dengan pertimbangan kemampuan dan pengalaman pengelola serta kemampuan karyawan dan aspek manajemen operasional melalui pertimbangan lokasi usaha, yang usaha ini adalah usaha yang didirikan di tempat dan strategis, dan aspek manajemen operasional strategis. Kemudian aspek manajemen pemasaran, pertimbangan minat konsumen dari hasil kuesioner dan analisis, dan yang terakhir aspek manajemen keuangan, pertimbangan hasil penilaian investasi dalam perspektif Islam.
Dengan melalui keputusan penilaian kelayakan bisnis atau investasi ini yang meliputi aspek analisis ekonomi syariah, ekonomi makro, manajemen sumber daya manusia, manajemen operasional, manajemen pemasaran, serta manajemen keuangan dengan bobot nilai yang diberikan seperti yang tertera pada tabel di atas dengan jumlah nilai yang diberikan yaitu sebesar 80 dengan bobot maksimal 100, maka usaha ini dinyatakan layak untuk didirikan. Mungkin cukup presentasi hasil laporan SKBI Warung Penyetan yang saya buat. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.